atas dasar berbagai perbedaan yang luar biasa besarnya. Budayanya, suku, bahasa, pengetahuan. Tapi perbedaan itu justru yang menyatukan kita menjadi satu bangsa. Sepertinya kita sering sekali mulai dari SD ya kalinya bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Artinya sebagai satu bangsa kita menyadari betul bahwa kita memang membangun bangsa ini atas dasar perbedaan yang kemudian kita pertemukan. Kita jahit satu sama lain sehingga menjadi kaya. Identitas bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika itu dirawat oleh tangan-tangan perempuan adat. Pengetahuan yang terus dijaga, dipraktekkan, dikembangkan di dalam wilayah adatnya oleh tangan-tangan perempuan adat. Dengan sepenuh-penuh pikirnya, perempuan adat selalu mencoba melihat bagaimana pengetahuan itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan seluruh hatinya, perempuan adat berupaya memastikan bahwa kemandirian kehidupan bisa dibangun oleh perempuan adat dari wilayah adat dengan pengetahuan. Tapi kalau kita melihat, ini data Perempuan Aman yang mengatakan 98% lingkungan di dalam wilayah adat sudah mengalami perubahan. Silakan nanti mengunjungi website Perempuan Aman. Di dalam laporan kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Data ini terlihat. Artinya apa? Wilayah-wilayah produktif kemudian berubah menjadi konsesi, menjadi beragam konsesi ya, tambang, perkebunan, infrastruktur, apalagi konservasi, transmigrasi, bahkan yang akan kita hadapi ke depan adalah rezim perubahan iklim. Bicara soal green energy yang sebenarnya lagi-lagi akan merampas wilayah adat, merampas wilayah kelola. Dari situasi ini kemudian akan terlihat di laporan yang sama hanya tinggal 64% saja pengetahuan yang masih diwariskan dari para tetua. Ini ancaman bukan hanya untuk Bhinneka Tunggal Ika itu, tetapi juga kita akan kehilangan generasi-generasi muda yang tidak lagi akan mengenal adat istiadatnya. Bangsa ini tidak akan lagi bisa mempertahankan identitas Bhinneka Tunggal Ika-nya, dan keragaman itu akan hilang terus. Jadi kami dari Perempuan Aman ingin mengajak semua kita untuk melihat kembali betapa mudah kita mengatakan bahwa perempuan adat ini adalah aktor yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Tetapi apakah pernah kita membicarakan, bahkan melihat tantangan apa yang sebenarnya dihadapi oleh perempuan adat di dalam situasi saat ini? Peran yang harus dimainkan untuk memastikan bahwa ketahanan hidup komunitas masih bisa berlangsung, tetapi secara ironis proyek-proyek pembangunan dengan beragam nama itu masuk ke wilayah-wilayah adat, dan justru yang katanya untuk membangun kesejahteraan rakyat justru mengambil seluruh kemandirian perempuan adat dan masyarakat adat untuk bisa berdaulat atas wilayah adatnya, atas kehidupannya. Situasi yang menurut saya dan kami amati selama 3 tahun terakhir semakin buruk. Undang-undang Cipta Kerja, Minerba, dan beragam peraturan yang kemudian keluar secara konsisten dan kontinu mereduksi peran-peran, menjauhkan perempuan adat dari
wilayah kelola perempuan adat. Menjauhkan peran perempuan adat untuk bisa menunjukkan bahwa kemandirian itu di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kedaulatan pangan itu di tangan kita. Bicara hak, bicara pelaku. Tapi kita jarang sekali melihat sampai ke arah sana. Peran-peran perempuan adat yang dan strategis ini seringkali dianggap hanya sebagai pekerjaan harian yang tidak penting dan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya buat perempuan adat berjuang, menunjukkan dirinya, hadir di dalam proses-proses untuk bisa memastikan kepentingan mereka atas wilayah adat bisa terus dilangsungkan. Hormat saya untuk para perempuan adat di luar sana seluruh Nusantara untuk situasi. Jangan berhenti, ya. Amin. Saya masih mengingat, ini kalau kita lihat ini sepertinya pembicaraan yang tidak ada buktinya. Kalau kita melihat paling tidak situasi yang sekarang dihadapi oleh perempuan adat, rakyat penunggu, gempuran dari pembangunan kota satelit, perkebunan tebu, di ND, pembangunan waduk, IKN, infrastruktur. Jadi banyak sekali. Papua saat ini hutan perempuan Enggros dan Tobati terancam keberadaannya karena bangunan jembatan merah yang tempat banyak orang berfoto